Seperti apa ketika kita berjumpa dengan harimau? Seperti apa, dengan cara apa kita menghalau harimau tersebut? Mengulas bagaimana sih cara menghalau harimau? Atau seperti apa ketika kita berhadapan dengan harimau di hutan? Jadi versi kakek Sarwani, ini adalah kakek Sarwani. Beliau adalah seorang penakluk harimau liar, atau di sini sering disebut harimau Sumatera, teman-teman. Jadi ini merupakan cuplikan sisa video dari saya yang rekam sendiri di awal Desember tahun 2019, yang mana beliau saat itu melakukan ritual atau doa bersama untuk menghalau sekitar 3 ekor harimau Sumatera, yaitu 1 induk dan 2 anak, yang sempat memangsa ternak warga di salah satu desa kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Dan alhasil teman-teman, setelah dilakukan ritual oleh beliau dan doa bersama, bahkan beliau sempat membisikkan sesuatu pada sebuah lubang yang digali oleh beliau, ya, sebuah lubang yang digali. Lalu beliau membisikkan sesuatu seolah-olah beliau ini meminta si harimau untuk menjauh. Dan bahkan beliau juga memerintahkan si harimau ini untuk menghabiskan sisa bangkai sapi yang tidak habis dimakan oleh harimau tersebut, teman-teman. Saya sangat salut melihat beliau, dan timbul di hati saya kayaknya saya ini ingin sekali berguru dengan beliau, teman-teman. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan harimau ini, kita tatap matanya, ya. Jadi harimaunya itu dia agak tidur begini, itu dia sudah siap-siap menerkam. Kita jangan langsung balik, kita jangan langsung membelakangi harimau tersebut, teman-teman. Ya, ini hanya versi kakek Sarwani yang saya ceritakan, teman-teman. Kita tidak usah bergerak, hindarkan apa yang ada di pinggang kita, teman-teman. Biasanya kita kalau ke hutan itu sering bawa parang, ya, sering bawa parang. Itu kita sembunyikan pelan, ya. Ini saya ceritakan versi kakek Sarwani, ya. Kita sembunyikan parangnya. Kalau bisa itu kita ke hutan, kita sediakan kayu, teman-teman. Nah, jadi kakek Sarwani bilangnya begitu, harus dengan kayu kira-kira seukuran ini, seperti dia hampir menyerupai kayu rotan, teman-teman, yang bisa bisa disabet, ya, gini. Nah, gini, teman. Nah, gitu. Tuh. Nah, jadi saat itu saya sempat bertanya dengan beliau, kakek Sarwani, kenapa kita ketika berhadapan dengan harimau itu nggak usah takut dan kita tatap mata dia, dan kita hanya bermodal dengan kayu kecil yang lentik ujungnya dan bisa membal gini, teman-teman, bisa untuk disabut. Jadi beliau jawabnya gini, karena sifat harimau itu takut dengan ini, ya, teman-teman. Dengan tak perlu kita pukul, teman-teman. Kita hanya pegang saja begini, kata kakek Sarwani itu. Aneh dom sama nyok pegang nyok dom dah dom kian kan. Karena kayak pani ke nana ke bibingan itu. Daripada boleh hanya tekau tungkat. Koh kayaknya. Yang kayak kalau kau jom no. Ketinggal bayi. Nah, kau ngajak ni kena betul. Lagi pelintik. Yang bisa kau dijual. Hai betul. Dia pujo. Yang sama pakai yang kamu kerja ini ya berlaku tanya. Yang tertarik kayak yang tertarik kalau kita pelintik atau pelikang gitu. Yang baca kerja. Yang berlaku akal. Daripada ada enggak lagi yang tekoh kayak ada mak kata ada yang ini kayu kan nyacinya lagi kan. Hanya bermodal kayu segini yang kecil, ya.
begitu kata kakek Sarwani, harimau dengan sendirinya akan takut. Kita tidak boleh membelakangi atau kita lari membelakangi dia. Ya, jadi begitulah teman-teman kata kakek Sarwani. Hanya simpel teman-teman. Hanya simpel karena kebetulan waktu itu kakek Sarwani juga tidak memiliki waktu yang lama saat penghalauan harimau Sumatera di Aceh Utara. Jadi saya cuman sedikit bertanya tentang kepada kakek Sarwani tersebut. Bagaimana kakek cara menghalau harimau ketika kita bertemu dengan harimau di tengah-tengah hutan di saat posisi kita sendiri? Ya, jadi beliau menjawab seperti itu teman-teman. Dan intinya kata kakek Sarwani, kita jangan sesekali untuk mengganggu habitat mereka. Habitatnya saja teman-teman kita nggak boleh ganggu, apalagi kita mengganggu dia. Kita bisa lihat sendiri teman-teman, kita makhluk, harimau ini juga makhluk, sama kita sama-sama makhluk. Malah sebaliknya teman-teman, coba Anda pikirkan, ketika kita diganggu oleh orang lain, marah nggak kita? Ketika rumah kita dirusak oleh orang lain, marah nggak kita? Ketika keluarga kita dilukai oleh orang lain tanpa sebab, marah nggak kita? Nah, begitulah dengan harimau tersebut teman-teman. Kakek Sarwani menghimbau jangan mengganggu habitat harimau. Tuh, jangan sesekali membuat jerat untuk harimau. Jangan kita pulang begini itu kamu pulang jangan. Insya Allah enggak apa-apa. Dia cari rezeki, dia rezeki dia itu. Jangankan orang ini sapawang kalau mau sama dia makan juga. Iya. Enggak tomong-tomong kita kan. Mama dan kakek, memang tenang kakek inilah tenang kali kakek sampai ingat mati kakek, ingat pada kawan-kawan ini saat ini. Kenapa potong Kekompakan. kakek? Kalau diam kakek, jangankan anak kecil, orang tua anak mau bicara sama kakek. Kakek tahu, kakek galak tenang kakek kayak ginilah. Honor ya. Kalau ada kakek diam, jangan anak-anak orang tua takut, maka kakek sama juga sama bapak-bapak. Teman-teman, seperti itulah. Dan ini saya tidak merekomendasikan untuk diuji coba ya. Saya hanya menceritakan versi kakek Sarwani. Saya di sini juga ingin mencari tahu ya, siapa tahu ada abang-abang saya atau rekan-rekan saya atau penonton setia di channel saya ini yang paham tentang harimau dan bagaimana cara menghalaunya. Mungkin bisa dijelaskan melalui komentar. Terima kasih teman-teman. Salam YouTuber pemula, salam konservasi, salam lestari, salam untuk kakek Sarwani. Semoga kakek Sarwani sehat.